Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 Al-Balad, bertemu kembali dengan Pak Dianto. Semoga kalian tetap sehat ya, tetap semangat dalam belajar. Walaupun pada masa pandemi ini kita tidak diperbolehkan untuk bertatap muka, saya harap kalian tetap semangat, tetap belajar ya, dan sabar ya. Anak-anak, untuk materi hari ini, pelajaran bahasa Jawa, Pak Dianto akan membahas tentang moco cerita bab pengalaman. Ya. Membaca cerita pengalaman. Ya. Perhatikan uraian yang Pak Dianto tampilkan ini. Anak-anak yang berwarna biru ini adalah arti dari bahasa Jawa, ya. Dan arti dari bahasa Jawa, semoga kalian itu nanti bisa paham, ya. Simaklah dengan baik-baik anak-anak. Prastawa kang sejatine nate dilakoni kuwi diarani pengalaman. Kalau diartikan, peristiwa yang sebenarnya pernah dialami itu disebut sebagai pengalaman. Ya. Prastowo itu adalah peristiwa. Ya. Lanjut. Cerita pengalaman yaiku cerita kedadian kang wis tau dideleng utawa ditemoni ya, utawa dilakoni. Diartikan, cerita pengalaman adalah cerita tentang suatu peristiwa ya, yang pernah dilihat atau ditemui atau dilakukan. Ya, maaf, ini dilakukan. Jadi cerita pengalaman itu adalah suatu cerita ya yang pernah dilihat, ditemui, ya, dilakoni, ya, dilakukan. Itu adalah maksud dari cerita pengalaman. Cerita pengalaman kuwi bisa arupa prastawa kang nyenengake lan nrenyuhake. Cerita pengalaman itu bisa menjadi peristiwa yang menyenangkan dan menyedihkan. Jadi kalau kalian bercerita itu pasti ceritanya di dalam cerita itu pasti ada pengalaman yang menyenangkan dan menyedihkan. Pasti itu ya. Lanjut. Pengalaman kang diceritakake marang wong liya bisa pengalaman pribadine dhewe, uga bisa pengalaman kang diduweni wong liya. Dan artikan pengalaman yang diceritakan kepada orang lain bisa pengalaman pribadi sendiri, juga bisa pengalaman yang dimiliki orang lain. Jadi pengalaman itu bisa diceritakan ya berupa pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Singkatnya seperti itu. Lanjut. Pengalaman para siswa bisa diceritakake marang kaluwarga, kanca lan uga bisa ditulis. Pengalaman para siswa dapat diceritakan kepada keluarga, teman, dan juga dapat ditulis. Anak-anak, jenis pengalaman ana loro yaiku. Nah, jenis pengalaman ada dua yaitu
Yang pertama, pengalaman sing nyenengake, pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman sing nyenengake yaiku pengalaman sing isine kedadian neng semake tulodone. Diartikan pengalaman yang menyenangkan yaitu pengalaman yang isinya peristiwa-peristiwa yang mengasyikkan, ya, sebagai contoh, ya, plesir ing pesisir laut, rekreasi di pantai, dolan menyang pasar malam, bermain di pasar malam, ya, piknik menyang kebun binatang, piknik ke kebun binatang. Jadi ini anak-anak adalah contoh, ya, pengalaman, cerita pengalaman yang menyenangkan, ya. Ada plesir ing pesisir laut, dolan menyang pasar malam, piknik menyang kebun binatang, ya. Rekreasi di pantai, bermain di pasar malam, piknik di kebun binatang. Ini adalah contoh, ya, pengalaman yang menyenangkan. Contoh yang kedua yaitu pengalaman sing renyuhake, yaitu pengalaman yang menyedihkan. Ya. Jadi tidak hanya yang mengasihkan, ya, pengalaman itu juga ada yang menyedihkan. Pengalaman sing renyuhake yaiku pengalaman sing isine kedadian sing gawe susahe ati. Kalau Pak Dianto artikan, pengalaman yang menyedihkan yaitu pengalaman yang di dalamnya kejadian atau peristiwa-peristiwa yang membuat hati menjadi sedih. Itu adalah arti dari pengalaman yang menyedihkan. Tuladani, contoh nih pengalaman yang menyedihkan. Tiba saka pit. Pit itu, nah, ini yang belum tahu pasti bingung. Pit itu apa? Ya, pit itu sepeda. Jadi tiba saka pit itu artinya jatuh dari sepeda. Terus contoh pengalaman yang menyedihkan lagi, kena banjir, terkena banjir. Ini anak-anak, ini adalah pengalaman yang menyedihkan, ya, karena jatuh dari sepeda, terkena banjir. Ini kalau jatuh sepeda pasti sakit, ya. Kalau kena banjir lebih parah lagi, ya. Rumah-rumah terendam, ya. Barang-barang berharga itu terkena banjir bisa hilang, ya. Jadi itu menyedihkan, ya. Terus loro cangkrangen, sakit cangkrang, ya. Itulah contoh dari pengalaman sing renyuhake, ya, atau pengalaman yang menyedihkan. Jatuh dari sepeda, tiba saka pit, kena banjir, terkena banjir, loro cangkrangen, sakit cangkrangen. Anak-anak, apakah contohnya pengalaman sing renyuhake hanya ini saja? Tidak, banyak, ya, banyak. Ya, banyak sekali, ya. Contohnya saja kehilangan uang, pengalaman yang menyedihkan, ya. Ketinggalan sepur atau ketinggalan bis, ya. Itu juga pengalaman yang menyedihkan. Dan juga ada pengalaman yang menyenangkan, ya. Pasti kalau cerita pengalaman yang menyenangkan itu pasti senang, ya, tidak sedih, ya. Tapi semua itu anak-anak, pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang pasti dialami manusia. Saya kira itu anak-anak untuk pelajaran bahasa Jawa hari ini, yaitu membahas tentang moco cerita bab pengalaman. Ya, saya ulangi lagi, pengalaman itu, cerita pengalaman itu ada yang nrenyuhake, ada pengalaman yang nyenengake, ya, menyenangkan dan membuat sedih hati. Saya kira itu anak-anak, kalau belum paham
Silakan diputar kembali video ini. Dari Pak Dianto cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.